Kana ibnun li Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaki. Ada sahabat Nabi namanya Abu Talhah. Abu Talhah ini punya anak. Anaknya sedang sakit. Siapa nama sahabat Nabi? Abu Talhah. Abu Talhah ini punya anak. Anaknya sedang sakit. Fa kharaja Abu Talhah. Dia tetap juga pergi keluar rumah. Tetap pergi keluar rumah, musafir, cari nafkah, walaupun anaknya sedang sakit. Faqubidhas sabiyyu, takbir tak dapat ditolak. Qubidhas sabiyyu, asal kata qubidhah digenggam. Makna qubidhah di sini dicabut nyawa anak. Artinya anak itu meninggal. Qubidhah digenggam, maksudnya digenggam ruh anak, dicabut Allah SWT. Ditakdirkan Allah, anak yang ditinggalkannya itu meninggal. Falamma raja'a Abu Talhah, ketika Abu Talhah ini pulang, qala, ditanya hanyalah istrinya, ma fa'ala ibni, wahai istriku, ma fa'ala ibni, anak kita gimana? Qalat Ummu Sulaim. Ummu Sulaim berkata, Ummu Sulaim istri Abu Talhah, nama suaminya Abu Talhah, nama istrinya Ummu Sulaim. Abu Talhah pergi, anak dalam keadaan sakit. Dalam perjalanan anak meninggal. Sekarang dia pulang. Ditanya istrinya, ma fa'ala ibni, bagaimana anak kita? Wahia Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ibu si anaknya. Apa kata Ummu Sulaim? Huwa askanu makana, anak kita lebih tenang dari sebelumnya. Apa maksud lebih tenang? Meninggal. Tak dibilangnya waktu suaminya itu pulang dengan berurai air mata, kita meninggal, enggak, tenang, bisa ditahan. Gimana anak kita? Ummu Sulaim, askanu makana, anak kita lebih tenang daripada sebelumnya. Ini Ummu Sulaim. Kalau Ummu Sulaim di Jalan Kamboja, mudah-mudahan semua ibu-ibu, baik yang hadir maupun yang mengikuti melalui streaming subuh ini, bisa sesabar Ummu Sulaim. Istri-istri kalian nanti macam Ummu Sulaim. Jangan baru selangkah kalian pergi, kuan agak angin badan anak itu. Mana kalian mau mencari nafkah? Gimana mau pergi jauh? Kalau belum apa-apa udah dibilangnya anaknya panas, ini agak demam, ini sakit kepala, ini. Bisa dia menahan berita, bisa dia tak mencakar-cakar wajah, menarik-narik rambut anak kita. Belum lagi sampai ke pintu rumah, anak kita meninggal, Pan. Ini kok ada model begini di BCL, ini celako. Bisa dia tenang menahan emosi, air matanya tak mengalir. Apa kata dia menjawab? Askanu makana, anak kita itu sekarang lebih tenang daripada hari-hari sebelumnya. Faqarrabat lahul asya, dibawakannya makan malam. Isya, sholat malam. Asya, makan malam. Asya, makan malam. Isya, sholat waktu malam. Dibawakannya Asya, kalau bahasa kampung awak, dinner. Kalau pagi futur pakai to, breakfast. Kalau makan siang, ghada, lunch. Jadi bahasa Inggris sama bahasa Arab sama. Pagi futur, ghada, asya, dinner, breakfast, lunch, dinner. Dalam bahasa Indonesia, makan pagi, makan siang, makan malam.
Taqarrabat lahul asya. Anak kita lebih tenang dari sebelumnya, Bang. Disiapkannya makanan. Fata'asya, suaminya jadi pun makan. Setelah makan, summa asaba minha. Mohon maaf, asaba minha, mereka berhubungan seperti biasa. Tak ada perubahan sedikit pun. Falamma faragha, udah selesai, udah habis makan, udah habis mandi, udah habis berhubungan, udah habis selesai, qalat, barulah dia berkata. Apa kata dia? Waru as-sabiyya, waru as-sabiyya. Anak kita itu sudah dikebumikan. Falamma asbaha, waktu paginya, Abu Talha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbara. Datanglah Abu Talha mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini ya Rasulullah. Faqala, Nabi berkata, A'rastumul laila. A'rastumul laila. Apakah malam tadi kalian ada berhubungan? Kata Nabi. Qala na'am. Kata Abu Talha, iya ya Rasulullah. Qala, apa kata Nabi? Allahumma barik lahuma, ya Allah berikanlah berkah kepada mereka berdua. Siapa mereka berdua? Abu Talha dan Muslim. Ya Allah berikanlah berkah kepada mereka berdua. Fawaladat ulaman, maka ditakdirkan Allah Ummu Sulaim melahirkan anak laki-laki. Barokah doa Nabi tadi, diganti anak yang meninggal sakit itu dengan anak yang baru lahir. Qala li Abu Talha, lalu kemudian qala li Abu Talha, kata periwayat hadis Anas bin Malik, ihmilhu hatta ta'tiya bihin Nabi, tolong bawakan anak kecil setelah sekian bulan lahir anak tadi, tolong bawakan anak kecil. Wa ba'atsa ma'ahu bitamaratin, dibawakanlah anak kecil tadi dengan tamaratin, beberapa buah tamar. Buah apa tuh? Buah kurma. Faqala ama'ahu syai'un, apakah kau ada membawa sesuatu? Na'am. Apa yang kau bawa? Tamaratin, ada bawa beberapa tamar. Fa'akhadhahan Nabi, diambil Nabi buah kurma tamar itu. Famadaraha, dikunyahnya. Ambil kurma itu, akunyah-kunyah. Setelah dikunyah, akhadha min fihi, lalu diambilnya kunyahan itu dari mulutnya. Faja'alaha fi famis sabi, diambil kunyahan mulut tadi, dimasukkan ke mulut bayi tadi. Bayi Abdullah yang dilahirkan Ummu Sulaim, ganti anaknya yang meninggal itu. Summa annakahu, lalu kemudian ditahniknya, dimasukkan ke mulut anak itu di ujung jari. Kalau mulut anak itu kecil pakai kelingking, masukkan ke mulut anak itu, digosokkan ke langit-langitnya. Wasammahu Abdullah, anak yang baru lahir itu dikasihnya nama Abdullah. Hadis ini muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Apa pelajaran dari hadis ini? Pelajaran dari hadis ini bahwa perempuan bisa menahan emosi. Yang paling tak bisa menahan emosi itu laki-laki yang perempuan. Tak terkendali emosi. Kalau senang dia sangat senang, kalau susah dia sangat susah. Makanya perempuan dilarang untuk mengiring jenazah ke kubur. Kenapa dilarang perempuan mengiring jenazah ke kubur? Karena emosinya menyimpan, memorinya menyimpan. Kalau sampai dia mengiring ke kubur, ditengoknya liang lahat itu tersimpan di kepala. Beda sama laki-laki, dia simpan juga, cuma tak lama kali. Kalau perempuan daya save-nya itu lama, makanya banyak kalau dia sudah ke kubur dia murung. Makanya dalam hadis la'anallahu zawwaratil kubur, Allah melaknat perempuan yang suka ziarah kubur.
Maksud suka ziarah kubur itu, anak meninggal, pagi ziarah, siang ziarah, sore ziarah, malam ziarah, akhirnya dia murung terus. Adapun perempuan yang hobi shopping memang sering-sering bawa ziarah. Kalau gue punya istri hobinya ke mall, lemari penuh dengan tas baju, itu sering-sering bawa ziarah. Ziarah pagi, ziarah siang, ziarah sore, ziarah malam. Supaya apa? Alhaakumut takatsur tazurtumul maqabir. Kamu disibukkan dengan takasur. Seluang saya lebih banyak, gelang saya lebih banyak, tas saya lebih banyak, baju saya lebih banyak. Hatta zurtumul maqabir, sampai ziarah kubur. Dibawa dia ziarah kubur supaya berhenti dia takasur. Bisa bagi yang punya produksi baju kaos, supaya berhenti takasur, banyak-banyak ziarah kubur. Al-hakumut takasur. Bisa dia tahan emosinya, air matanya tak mengalir, dan dia tak bohong. Macam mana anak kita? Ada tuh tadi main-main, lagi main PlayStation sana. Dia tak bohong. Bagaimana anak kita? Hebat dia memilih kata. Askanu makan. Lebih tenang dari sebelum. Orang mati kan lebih tenang kan? Lebih tenang. Macam mana kabar? Askanu makan. Lebih tenang dia dari masa sebelum. Ibu, hati-hati kalau ditanya orang, bapak mana bu? Bapak lebih tenang dari sebelumnya. Apa sudah selesai itu? Askanu makan, lebih tenang dia dari sebelum. Seorang istri menyiapkan asya, makanan. Pulang lagi itu pertama kasih wajah yang cerah, macam Ummu Talha, macam Ummu Sulaim. Walaupun anak meninggal, tak ada musibah yang paling besar daripada anak meninggal. Tapi tetap dia dengan wajah yang cerah, dengan cakap yang lembut. Askanu makan, bawa siapkan makanan. Kapan lagul asya, siapkan makanan. Nah, ini makan. Jangan sampai nanti antum pulang tanya, makan malam kita mana? Itulah belanja sedikit kali. Siapkannya makan. Qarabat lahul asya, makan. Nah, ada diberinya zahir dan ada dikasihnya batin. Setelah selesai semua, barulah disampaikannya apa yang terjadi. Hadis ini sangat penting. Walaupun kalian belum menikah, mendengar hadis ini memotivasi ingin menikah. Betul? Apa pula betul? Pelajaran berikutnya, jangan terlalu sedih terhadap sesuatu yang diambil Allah, karena Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Meninggal anaknya, malam itu dia berhubungan, ditanya Nabi, "A'arastumul laila?" Kamu berhubungan? Iya. Barakallahu lakuma. Allah berkahi anak kalian berdua. Lahir anak. Kalau ada nikmat Allah dalam badan kalian yang dicabutnya, jangan berduka, karena yang digantinya lebih banyak dan lebih indah. Cuman masalahnya manusia ini, yang selalu diingatnya bukan yang pengganti, bukan nikmat yang diganti, yang selalu diingatnya nikmat yang hilang, sehingga kurang syukurnya. Itulah mengapa kita tidak bersyukur. Terlalu banyak menghabiskan energi mengingat nikmat yang hilang daripada nikmat yang datang. Itu pun bisa juga untuk status. Jangan habiskan energi untuk mengingat nikmat yang hilang sehingga tidak mensyukuri nikmat yang datang. Untuk renung-renung lah hidup ini. Berapa yang hilang, berapa yang datang. Lebih banyak yang datang daripada yang hilang. Maka kita ini mesti banyak merenung sejenak. Dari perenungan itulah datang syukur. Kenapa orang tak bersyukur? Tak sempat merenung. Kenapa tak sempat merenung? Banyak kali grup WhatsApp. Tak sempat otak ini diajak merenung begitu.
sibuk Instagram, sibuk Facebook, kita sebab merenung. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya bangun jam 2 malam mau merenung pun tak bisa juga. Kenapa? Qatar. Tak bisa merenung. Jadi jangan tunggu tengah malam kalau mau merenung. Kalau kita mau merenung di tengah jalan pun bisa merenung, di lampu merah pun bisa merenung. Sampai lampu merah simpang Arengka itu menung kita menengok. Ya Allah, bisa pula orang ini gantian. Pas pagi lakinya butuh, pas siang bininya butuh. Bisa pula orang ini gantian. Mudah-mudahan kalian anak-anak muda kaya. Setelah kaya nanti kalian bangun satu rusunawa 1000 kamar. Setiap hari Ahad pagi kalian bawa truk, kalian razia semua lampu merah. Anak fang, orang yang badannya macam besi itu, yang butuh ganti-gantian, kalian nangkut, kalian tangkap itu semua, bawa ke rusunawa kalian. Betul? YTWU belum bisa lagi sampai sekarang. YTWU cuma baru bisa bagi beras, tapi nanti kalau duitnya banyak, tak ada kan razia. Tangkap lampu merah biar bersih. Sindikat ini, sindikat. Ada koordinatornya. Kalau kalian mau buat video pendek, bagi yang rajin buat konten, bagus tuh. Pagi kalian rekam. Siapa yang ngantar? Sore nanti tengok siapa yang jemput. Nah, buat satu liputan berita. Konten kalian khusus itu aja. Nama kontennya Lampu Merah Channel. Gimana anak pang, gimana ibu-ibu, gimana anak-anak, gimana yang pura-pura buta, gimana badut-badut. Itu aja kehidupan. Saya yakin banyak penonton. Kalau udah ada channelnya, nanti saya endorse.